Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Saifullah. Kembali lagi dengan di podcast saya, yaitu ngobrolin aja dulu, tempat ngobrol santai dan penuh makna. Di sini saya keterangan narasumber terbaru dari atlet kejurda, yaitu atlet pencaksilat. Kita akan mengulik apa saja pengalaman yang pernah didapat oleh narasumber kita pada hari ini. Nah, langsung saja narasumber kita, ini dia, bisa kita sebut dengan Mas Puja. Halo semuanya, everyone. Perkenalkan, nama saya Muhammad Puja Kusuma. Saya asli dari Jambi dan saya di sini kedatangan Mas Asep yang mengundang saya untuk berkesempatan ngobrol pada sore hari ini. Kita kali ini akan membahas gimana apa saja yang saya lalui di saat saya menjalani kejurda. Nah, ngomong-ngomong nih, Mas Puja, terima kasih dengan kehadiran Mas Puja pada podcast hari ini. Karena kehadiran Mas Puja, kita akan mengorek berbagai cerita yang mungkin apa saja keluh kesah selama menjadi atlet di kejurda. Boleh. Langsung saja nih Mas Puja. Nah, Mas Puja itu selama Mas Puja menjalani jadi atlet kejurda itu gimana Mas Puja? Itu dalam rangka seni atau sambung gitu Mas Puja? Kalau saya basicnya lebih ke seni. Oh. Karena dulu waktu latihan saya memang condong ke seni. Iya. Jadi dari dulu pelatih kami seangkatan itu memang ditekankan untuk siswa-siswa yang memiliki passion tersendiri itu disuruh milih Mas Asep. Oh iya. Nah, jadi siapa yang mau seni di blok sebelah kiri, yang mau tarung blok sebelah kanan. Oh iya. Saya disitu milih yang seni dari dulu. Tapi kok kenapa ya Mas Puja lebih memilih seni ketimbang atlet sambungnya gitu? Kalau dilihat kan ya, semisal jadi atlet sambung nih kan lebih dipandang lebih wow gitu kan ya, ketimbang seni. Kenapa saya milih ke seni? Karena tidak banyak orang yang menguasai seni. Dan seni itu kalau menurut saya sangat penting di silat. Karena silat itu kan identik dengan gerakan-gerakan yang penuh makna. Oh iya. Seperti itu. Nah, itu dalam seni teknik itu gimana? Kalau misalkan Mas Puja tadi seni jurus kan Mas Puja. Nah, itu jurus sambung atau jurus biasa gitu? Nah, kalau kemarin yang kita lombakan, yang kita tampilkan waktu kejurwil, kejurda, itu latihannya kami otodidak. Dalam arti gerakan yang kami pakai itu adalah gerakan yang ada yang kami bikin sendiri, ada yang kami cari referensi lewat video-video yang sudah ada, tapi kami mengubah sedikit-sedikit. Betul sekali seperti itu. Tapi dari pelatih nih, emang keberatan nggak kalau melihat gimana itu saat Mas Puja menampilkan acaranya, misal Mas Puja tampil nih, tapi kok ada yang berubah gitu dari tampilannya gitu, dari pelatih ada keberatan nggak kayaknya? Kalau itu kemungkinan tidak. Karena semua orang itu tidak luput dari kesalahan, Mas Asep. Yang namanya lupa, yang namanya salah itu pasti ada. Dan itu pasti dimaklumi adanya gitu loh. Tapi Mas Puja nih, emang keluh kesahnya apa ini selama menjadi atlet seni kejurda itu? Kalau keluh kesahnya pasti berkaitan dengan waktu yang kita habiskan, waktu latihan. Dulu waktu saya latihan itu kita kan di kontak Hamin 1 bulan sebelum kejurwil pertama ya. Itu tuh mendadak Mas Asep. Karena kan saya juga sebelumnya sudah sering tampil di beberapa event lah. Dalam kurun waktu mungkin ada 3 tahun lah. Nah, kemudian ada pelatih saya yang bilang, coba kamu ikut lomba kejurwil, mana tahu menang gitu kan. Lah Hamin 1 bulan saya dihubungi, kemudian kita udah prepare latihan. Nah, itu latihan yang menurut saya menjadi keluh kesah saya itu 1 bulan latihan itu kita dari hari pertama sampai ke hari H kita
cari gerakan, Iya. terus latihan terus setiap malam dari sekitar jam 10 malam sampai jam 1, bisa sampai jam 2. Oh, tapi dari pelatih itu pernah nggak menyuruh kayak kamu atlet harus menjaga pola makan, pola tidur? Jelas Ada? pernah, jelas Pernah? pasti ada. Oh, Karena kita sebagai atlet harus mempunyai stamina yang lebih. Iya. Seperti itu. Makanya kalau jadi atlet harus jaga pola makan, pola hidup iya, sehat. iya. Dan Ki, kalau boleh tahu nih Mas Puja, itu Mas Puja sebelum ke Jurda itu apa dulu itu eventnya sebelum ke Jurda? Kejurwil. Kejurwil. Jadi semisal saya mau masuk ke Jurda itu kita harus melalui Kejurwil Iya, dulu. itu bertahap. Bertahap. Iya. Tapi nanti itu setelah ke Jurda itu apa? Setelah ke Jurda? Kejurnas. Jurnas. Sebenarnya kemarin aku mau maju ke Jurnas. Iya. Tapi kebetulan aku kan lombanya ikutnya di festival, namanya Iya. itu festival, gerakan bareng, ada seninya, ada tarungnya. Maksudnya seni iya. tarung. Iya. Tapi berhubung di Kejurnas katanya waktu itu nggak ada event festival, Iya. makanya kita nggak jadi Ikut. maju lagi. Oh, tapi itu yang ada sambung untuk maju atau yang sambung itu Yang sambung tetap ada masuk. tetap ada Mas. Iya. Oh. Tapi itu Mas Puja kira-kira nih dari ajang event seni tarung nih Mas Puja itu ada nggak peraturan kayak berat badannya harus segini atau segini gitu? Itu jelas ada. Nanti Ada. semisal berat dari 35 ke 40 Iya. itu kelasnya A, terus 40 ke 50 itu kelasnya B, dan seterusnya. Iya, Mas Puja itu kira-kira kelasnya apa? Berapa? Kalau kita di seni itu Mas Asep tidak memakai berat badan, kebetulan. Betulan. Yang ada kelas-kelas itu hanya di tarung. Oh, Kalau kita di iya. seni itu adanya putra-putri, Iya. ganda, tunggal, seperti itu. Oh, jadi gitu. Nah, Mas Puja nih kalau boleh tahu, itu Mas Puja sebelum ke Jurda itu persiapannya berapa bulan itu? Sebelum ke Jurda. Ya, itu kan event besar Mas. Ya? Iya. Kalau ke Jurda kan sebelumnya ke Jurwil. Iya. Sebelum ke Jurwil itu ada 1 bulan. 1 bulan itu. Nah, jarak antara ke Jurwil ke Jurda itu mungkin ada 2 bulan mungkin ya. 2 bulan. 2 bulan. Oh. Jadi kita makan waktu selama 3 bulan. Berarti itu selama 3 bulan tuh full latihan gitu. Full latihan. Oh, tapi itu nih selama ke Jurwil itu di mana Mas Puja ke Jurwilnya? Kalau itu? ke Jurwil kita di Kabupaten Demak, Iya. tepatnya di Pahlawan. Tapi ke Gor. Oh, tapi kalau ke Jurda itu di mana ke Ke Jurda? Jurda itu di Solo Tigo, di Gor juga. Gor juga. Iya. Tapi itu untuk pembiayaan transportasi itu gimana Mas Puja? Kalau untuk transportasi itu sudah ditanggung panitia. Ya. Jadi kita terima bersih. Oh, tapi Mas Puja ini kan atlet ya. Saya Iya. dengar-dengar atlet ini kan mesti bayaran. Nah, gitu. Iya. Mas Puja dapat bayaran nggak kira-kira dari atlet selama ini? Ini pesan untuk teman-teman ya sebelumnya ya. Jadi kalau kita punya hobi, punya kesenangan, Iya. itu jangan kita perhitungkan. Maksudnya jangan sampai kita perhitungkan. Lah kalau aku ditanya bayar atau tidak, aku tidak. Oh iya. Karena aku jadi atlet, aku juara itu membawa nama gitu loh. Iya. Membawa keharuman organisasiku, Iya. terus mewakili tempat yang aku wakili, mengharumkan namanya seperti itu. Oh, Jadi gitu. nggak ada. Tapi tetap berbangga gitu ya. Bangga lah, bangga Hmm. pasti. Nah, Mas Puja nih selama menjadi atlet kan kita ketahui nih pasti pernah nggak berpikir kayak aku udah bosan di sini pengen pindah ke sambungan-sambungnya gitu loh. Pernah nggak ada pikiran gua udah bosan, gua nggak mau bertahan di zona nyaman terus, pengen mencoba yang lebih luas lagi. Iya. Kalau itu aku boleh ceritakan? Iya, boleh. Boleh kan? Nah, sebelumnya Mas Asep, aku tuh waktu SMP pernah mau jadi atlet. Iya. Pernah mau jadi atlet, tapi kan persyaratannya aku kan sebagai orang jauh, itu harus pakai ijazah SD asli. Oh. Pokoknya pakai data-data berangkas-berangkas yang asli. Kayak akte, ijazah, kemudian KK, itu harus yang asli. Oh. Nah, kemudian waktu itu aku nggak bisa ngasih yang asli, Oh. persyaratan yang asli gitu loh, kayak ijazah dan sebagainya. Kemudian aku nggak jadi ikut event, jadi diganti sama temanku yang orang Demak sendiri. Iya. Nah di situ aku udah kecewa. Tapi kan itu bukan suatu
halangan kan. Nah, itu pertama aku udah disuruh atlet sambung, atlet Ya. tarung lah. Karena dulu memang aku dirasa sama pelatih-pelatihku sambungku bagus. Oh, tapi kira-kira nih Mas Puce itu basicnya di mana basicnya itu? Basicnya, Iya. kalau basicnya dua-duanya aku bisa. Bisa. Cuman Kalau di number one itu seninya atau kalau number one aku tetap seni. tetap seni ya? Karena asik main di seni. Emang asiknya itu gimana? Asiknya itu lebih keren. Lebih keren gitu. Lebih keren. Karena nggak semua orang bisa seni. Oh iya iya juga. Karena semua ini ya kayak orang itu nggak selalu punya bisa menampilkan emosi. Kalau di tarung itu ada emosi, ada mimik wajah, kemudian ada yang namanya interval Oh iya iya. gitu. Jadi banyak lah yang harus dikuasai kalau mau ke Itu kalau boleh tahu Mas, Kejurda itu gimana itu eventnya? Itu satu Jawa Tengah atau beberapa provinsi itu? satu Jawa Tengah. Satu Jawa Tengah Satu Jawa ya? Tengah, ya. Oh. Kayak kita kemarin ketemu teman-teman dari Sragen, Oh, dari iya. Kudus, kemudian dari Gerobokan, dari kabupaten lain lah. Ya ya ya. Tapi itu Mas artinya itu mewakili Demak gitu artinya? Iya, kita mewakili Demak. Oh, tapi dari pemerintah nih, kira-kira tahu nggak semisal kalau apa itu daerahnya itu diwakilkan oleh Mas Buja, teman-teman Mas Buja juga itu tahu nggak? Siapa yang tadi? dari Pemerintahnya yang mana? ya tahu-tahu saya juga nggak tahu nih. Saya kan nggak orang Kayaknya Demak, sih enggak teman-teman. ya, karena itu event kalau menurut saya tidak terlalu tersorot. Oh. Iya. Tapi Mas Buja pernah ada nggak tawaran untuk event ajang yang lebih bergengsi ketimbang Kejurda, Kejurnas? Itu kan masih ada kayak Oh, Popov gitu ya. iya. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Tapi kalau misal ada tawaran nih, Kalau ditawarin tetap saya terima. terima. Meskipun konsekuensinya banyak, misal Iya. latihan setengah tahun. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ini beneran guys, niat betul dia. Kalian harus seperti itu guys ya. Semisal Mas Puja nih, ditawarin kalau aku, Puja kamu mau nggak jadi atlet sambung gitu, kira-kira mau nggak? Kalau tersambung, kalau aku menyadari kalau Iya. aku disambung sekarang performaku menurun. Oh Gitu. iya. Karena udah lama banget aku nggak latihan tarung, lebih fokus ke seni. Iya iya. Jadi kalau menurut aku kalau aku mewakilkan aku di tarung, kemungkinan nama yang aku bawa nanti bakal merosot. Jadi aku menyadari itu. Iya, iya, Aku lebih iya. memilih ke seni. Nih guys, sebelum saya tanya Pak Puja ini, saya ingin menanyai apa saja pengalaman Mas Puja selama di Kejurda itu. Boleh ceritain nggak? Secara rinci lah. Di hari pertama jelas kita prepare, terus kita kesananya Iya. ke Solo Tigo kita naik bis yang udah disediain lah. Iya, tapi itu bagian untuk makanan itu sudah diatur panitia. Sudah diatur Oh. panitia. Tapi itu ada nggak diatur kayak gizinya segini, kolesterol segini, ada? Kalau itu saya kurang paham ya Mas Asif ya. Oh, iya. Tapi kayaknya udah ada. Udah ada diatur Udah gitu. ada, pasti ada. Nah, lanjut nih Mas Puja. Terus di hari pertama kita berangkat, Iya. kemudian kita sampai di base camp. Itu base campnya kita dikasih tempat tinggal berupa SD. Oh. Jadi SD itu dijadikan base camp kita. Tapi ada tempat tidurnya nggak tuh? Kayak Tempat tidur ya kasur. biasa. Biasa. Jadi nggak ada Biasa, kasur. Udah ada. Oh. Ya sederhana lah. Ya ya. Namanya juga nggak event bergengsi ya. Nah kemudian di situ kita masih latihan. Silakan itu. Masih latihan. Oh. Kita kan sebagai atlet harus profesional. Nggak boleh ada waktu yang disia-siain hanya untuk senang-senang, nggak ada. Jadi latihan terus, pokoknya. Aku kan pasangannya sama temenku ada orang bertiga. Iya. Nah, untungnya temanku yang satu ini orangnya chemistry-nya sama aku tuh udah bagus banget. Oh. Nah, Jadi satu gitu Mas, ya? jadi satu. Jadi enak lah. Maksudnya dengan tatapan mata, dengan Iya. gerakan tangan dikit aja, dia tuh udah nyambung. Oh iya iya. Iya. Kalau aku misal kode seperti ini, Iya. nah itu maju, dia bakal nyerang aku, nanti aku juga bakal sesuai. Oh gitu. Jadi enak. Nah, kayak itu kalau di tempat latihannya di base camp itu kayak gitu. Oh iya iya. Iya. Kemudian kita kan kalau
kemarin pas seni itu tandingnya agak hari-hari menjelang akhir. Iya. Nah, yang pertama itu tarung Semua ya. Iya. Terus kalau pengalamannya di situ aku nggak terlalu jalan-jalan ya di sana ya. Oh, jadi Cuman- fokus latihan semuanya itu. Cuman SD ku itu kan yang tempat base camp dekat sama alun-alun. Iya. Alun-alun Solo Tigo. Kayaknya alun-alun Solo Tigo sih. Sempatlah jalan-jalan sana, kita foto-foto, ya biasalah anak muda kan. Pengen buat kenang-kenangan kayak gitu. Nah, ketika Mas Puja ditanya, Mas Puja tahu ke Salatiga nggak? Nah, itu yang kepikiran dari Mas Puja itu apa? Makanannya atau pengalaman di Salatiganya itu? Kalau Solo Tigo, kalau Katanya. Solo 3 itu, Yang paling menempel di Mas Puja itu apanya? ya pas event itu. Event Kalau itu? menurut aku yang paling berarti di Solo 3 itu. Oh, itu. Iya. Emang kalau boleh tahu nih, kalau kesannya apa aja tuh Mas Puja sampai berkenan di kepala Mas Puja itu ketika saya bilang Salatiga nanti Mas Nah. Puja. Ini yang lucunya ya. Nah, Aku waktu ke Jurwil sama ke Jurda itu ada kesalahan teknis Ya. berupa pedangku patah. oh, Tapi aku nggak tahu ya masih ada atau nggak videonya. Soalnya kayaknya adanya di HP ku yang lama. Ini kan udah ganti di HP. iya. Itu patut kenapa kira-kira Mas Puja? Dari panitia itu tidak. Aku bukan menyalahkan panitia. Iya. Tapi mungkin kan ada keluputan lah, ada kelupaan, kurang mematangkan. Maksudnya dari properti yang kita pakai. Iya. Itu kan kita pakai pedang. Oh, jadi itu propertinya nggak dari kita sendiri gitu? Pakai dari kita sendiri. Oh, Maksudnya dari aku kan dari Demak gitu kan. iya. Nah, Demak yang ngasih. Tapi kebetulan itu pedangnya mungkin Gimana? udah goyang, Iya. terus nggak diperbaikin, nggak diganti yang baru. Nah, terus pas dipakai waktu kita event malah patah. Nah, itu untungnya aku sama temenku, sama Mas Hilal, itu sangat-sangat profesional sekali menghadapi kejadian itu. Ya. Kamu bayangin, aku pas tarung, ting, pedang patah. Tempatan. Pedang patah dan aku nggak tahu mau ngapain di tengah-tengah gelanggang. Iya. Di tengah-tengah gelanggang. Terus aku ulangi gerakannya. Iya. Maksudnya ini kan gerakannya harusnya udah selesai. Iya. Pindah gerakan yang lain. Tapi gerakannya aku ulangi lagi sambil ngambil pedang. Pedang. Iya, iya, Nah. iya. Aku ngodenya ke apa ke Mas Hilal? Aku ngodenya cuma kayak gini. Nah, Gerakan yang nomor 3. nomor 3. Tapi itu masalah tahu itu Mas Hilalnya. Tahu. Tahu. Dan Oh. itu aku sangat bersyukur sekali karena pasanganku Mas Hilal. Kalau bukan Mas Hilal aku nggak tahu sih. Oh, tapi dari Mas Puja nih kira-kira untuk mendapatkan chemistry kayak gitu Mas Hilal udah berapa bulan latihan sama Mas Hilal itu? Aku kalau pasangan sama Mas Hilal itu udah sering juga. Gitu juga. Kebetulan pas event-event kayak isi acara gitu sering sama Mas Hilal. Jadi chemistry-nya bagus sama Mas Hilal. Jadi gitu Mas. Nah terus waktu pedang patah, Hmm? syukur alhamdulillah dengan kejadian tersebut aku bisa naik podium 1 di Kejurwil sama Kejurda. Tapi itu dalam prospek pedang patah itu nggak ada dihitungan kayak dikurangin nilainya gitu Enggak. nggak? Enggak. Itu kalau menurut aku malah tambahan poin. Karena apa? Karena atlet bisa menanggapi kesalahan tersebut dengan profesional gitu loh. Oh iya iya iya. Makanya aku bisa dapat juara 1. Itu sama sekali aku nggak ngeliatin kalau aku bingung di gelanggang, nggak menampilkan mimik wajahku yang panik, nggak. Iya. Jadi aku seprofesional mungkin gitu. Sampai 2 kali patah anjir. Itu di Kejurwil sama Kejurwil itu patah semua. Apa? Itu Iya. di Kejurwil sama Kejurwil Iya, patah semua. Kirain Patah semua. Kejurwil aja. Enggak. Itu kan yang Kejurwil patah. Ya. Kemudian cuman dilem, Dilem aja nggak cuman diisolasi. nggak diganti gitu. Enggak. Nah itulah salahnya panitia. Kalau ini benar-benar salah dan itu benar-benar fatal. Padahal itu memang kalau menurut aku sih Iya. penampilan aku tuh udah yang paling terbaik sih di antara peserta-peserta lain. Aku bukannya sombong, tapi aku ngerasa. Iya. Lah kemudian tapi nggak disupport dengan properti yang kita bawa gitu loh. Jadi ya kesalahan Belanja di situ. juga. Nah kemudian pas aku ngerasa habis tanding, aku nggak ada penyesalan sama sekali, cuman aku rada-rada marah. Iya. Maksudnya rada kesel lah. Masa pedang yang udah kondisinya nggak layak pakai kayak gini masih dipakai Oke, untuk oke. tanding di event yang menurut aku udah cukup besar, Iya. masih dipakai.
Nah kemudian aku pas udah tanding kan istirahat, Iya. tapi aku refreshing lah karena kepikiran tadi kan kayak mana jajan lah di luar kan. Kalau Iya. biasanya event kan banyak orang jualan, jajan terus ya beli Minuman minuman gitu. pokoknya Ya. refreshing lah. Nah kemudian pas hari terakhir event itu pengumuman juara masa saya. Oh iya. Aku nggak mau dengerin, aku duduk di luar gor karena aku ngerasa kayak ini nggak bakal menang gitu kan. Kemudian pas pengumuman aku denger Iya. juara 1 diraih oleh Kabupaten Demak. Nah itu. Dan itu aku seneng banget. Emang yang seni itu Mas Puja aja yang mewakili itu? Seni kebetulan itu Dari kayaknya Demak. ada 3 kabupaten. Dari Demak itu? Enggak. Enggak. Aku mau wakil Demak, tapi di festival itu ada 3 kabupaten yang ikut. Iya, yang ikut festival. Jadi Demak alhamdulillah juara 1, kami yang mewakilin. Kemudian juara 2-nya aku lupa dari mana, kayaknya dari Kudus. Kalau Kudus ya aku akuin bagus-bagus mewakilnya. Oh iya, soalnya kan Kudus kan ini terkenal lah kotanya ya kan. Apalagi dengan prestasinya atletnya gitu. Nah, kalau boleh tahu Mas Puja nih, apa yang membuat Mas Puja itu bisa berpikir kalau pertama kali aku ingin ikut atlet itu dari apa? Dari dorongan pelatih atau dorongan diri sendiri gitu? Awalnya ya, Iya. aku sempat nggak dibolehin orang tua ikut silat. Kenapa itu? Karena menurut orang tuaku itu berisiko. Iya. Terus nggak ada. Ya namanya juga orang tua kan takut anaknya kenapa-kenapa, Iya. apalagi silat kan. Nah tapi aku ngebuktiin kalau aku bisa. Oh, Aku iya. pernah mundur 1 tahun latihan, Iya. break latihan selama 1 tahun. Kemudian teman-temanku ikut semua dan aku ada rasa tergerak untuk ikut lagi gitu. Jadi aku ikut lagi. Nah kalau untuk itu bukan jadi masalah kalau bukan orang tua yang support kan. Iya. Nah, tapi ada pelatihku yang benar-benar memperhatiin performaku. Nah, itu aku sangat berterima kasih kepada Kang Mus namanya. Oh iya. Aku sangat berterima kasih. Aku bisa di titik yang saat ini itu juga karena Kang Mus. Oh iya. Aku sangat terdorong karena Kang Mus. Jadi Biasanya Kang Mus. itu yang mendorong Mas Puja untuk menjadi atlet itu Kang Musnya itu. Kang Mus. Emang kalau boleh tahu nih dia ngomong apa aja saat memberitahu Mas Puja itu? Kalau ngomong nggak ada ya. Nggak ada. Cuman aku suka cara dia ngelatih. Iya. Kan ada yang pelatih tapi cuman ngomong doang. Beda sama beliau. Beliau itu ngelatih juga praktek. Kan banyak tuh, ada guru lah, ada pelatih, ada siapalah. Yang cuman ngasih materi terus kita dibiarin. Tapi ini Kang Mus itu benar-benar beda kalau menurut aku. Pelatih yang benar-benar beda, yang sangat-sangat memperhatikan para siswanya. Oh iya. Makanya itu kayak di hati aku tuh kayak aku semangat latihan itu juga jadinya semangat gara-gara sama Kang Mus. Tapi kira-kira Mas Puja nih, kalau semisal ada event kira-kira mau ikut lagi nggak ke Jogja itu? Kalau ada event lagi, kalau semisal umurku masih Iya. masuk, aku mau. Jelasnya aku mau. Emang itu ada pembatasannya Mas? Ada. Berapa itu pembatasan umurnya itu? Kalau dewasa, seingatku ya, Iya. itu 20 tahun. Oh. 20 tahun dewasa. Tapi ini Mas Puja berapa tahun Mas? Aku udah 21 tahun. Oh aduh. Udah om ini teman-teman. Jadi ke Jogja itu event terakhir Mas Puja artinya ya? Iya. Oh tapi Sebenarnya itu nggak apa-apa lah. nggak apa-apa. Kang. nggak apa. Itu pengalaman, guys. Ya, tapi nggak apa-apa juga guys, pengalamannya itu termasuk bagus. Iya. Di umur Itu terakhir juga. dia bisa membuktikan bahwa ya di umur terakhirnya itu dia bisa membuktikan emas. Itu dari Mas Puja nih. Wah, mewing guys. Nah Mas Puja nih, saya mau tanya-tanya, selain Mas Puja dalam jadi bidang atlet nih, kegunaannya apa aja itu Mas Puja? Apa? Semisal Mas Puja kan punya itu ya,
apa itu namanya bakat. Nah, Iya. bakatnya itu apa aja selain di Oh, selain di silat. ya. Oh, saya bisa review Ramos ini. Kalau game kan, Bercanda. kayak coba guys, Sopranos guys. kasih tahu ya. Bercanda ya guys ya. Kalau aku bakat aku banyak tapi nanggung. Oh, jadinya tuh sempat sampai pertengahan aja gitu ya? Nggak jadi. Kayak aku bisa main gitar, aku bisa main bola, aku bisa futsal, aku banyak tapi nggak ada yang aku fokusin untuk menguasai satu poin itu. Oh, Jadi aku bisa dibilang aku bukannya sombong tapi aku multi talent. oh iya. Nah, aku pernah jadi MC, aku pernah jadi pokoknya itulah bisa dance. Gak bercanda. Serius aku pernah jadi dancer. Oh, mungkin itu dari pengalaman kecurte ya, makanya dibagi di break Iya. dance tuh. Nah, benar juga guys pengalamannya. Nah, Mas Bucan ya, dari pengalaman kecurte itu pernah nggak dipakai buat keseharian kerja seperti sikap konsisten, terus pola makan waktu itu pernah dipraktekin nggak di kehidupan sehari-hari? Oh, kalau itu jelas iya. Contoh jam tidur. Iya. Jam tidur. Jadi malu. Iya. Gak apa ya, gak apa. Iya, gak lama jujur aja. Nah, sempat bagus waktu setelah event itu kayak jam tidur bagus, pola Iya. makan bagus, kayak ngatur waktu juga bisa gitu. Emang Mas Bucan nih, selama jadi atlet kecurte itu berapa kali itu makannya? Kalau kita dikasih 2 kali makan sehari ya. Dua Tapi kali? 2 kali. Tapi itu di porsi kita diambilin atau kita ambil sendiri itu? Itu kita catering. Catering. Jadi semisal udah jam makan, misalnya makan ini jam 10, pagi jam 10. Iya. Nanti kita diantar ke ruangan kita. Iya. Nanti makanlah bareng-bareng. Tapi itu makannya dalam bentuk beras apa itu? Piring atau Apa makan sih bareng-bareng? kayak styrofoam. Styrofoam. Iya. Gimana itu? Styrofoam kamu tahu nggak? Yang kayak biasa bungkus-bungkus geprek gitu loh. Oh iya Yang tahu. gitu. Oh, tapi itu cukup buat Mas Bucan? Kalau saya sih cukup. 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 Tapi menurut saya sendiri kayaknya itu kurang Mas Bucan. Buat apa itu yang lebih ke aspek sambungnya gitu kan? Nah, malah yang nggak bisa makan banyak itu para atlet tarung. Oh, Karena mereka kalau misal over aja 1 kilo, itu udah bertahan nggak ya? boleh tanding masalahnya. Iya. Kayak gitu. Misal nih, saya kan ada teman namanya Mas Azmi. Iya. Nah, Mas Azmi itu kan kemarin sempat harus ngejar bobot kayaknya berapa? Taruhlah 40 ya. Itu 40. dalam kelas berapa Mas Bucan? Dalam kelas sambung itu ada per kelasnya masing-masing itu, Iya, kayak ada. di sini juga. Ada. Oh. Enggak beda, kalau di Beda? sini enggak ada, Nggak ada? kelas. Yang Oh. sambung ada. Nah, Oh. pokoknya Mas Azmi itu harus nurunin berat mungkin 5 kilo ada. Iya. Pas sebelum tanding itu dia harus jaga berat badan. Jadi kalau misal minum kebanyakan dikit, nanti beratnya naik. Makan kebanyakan dikit, beratnya naik. Jadi dia malah selama sebelum tanding itu malah makannya yang dikit. Nggak boleh Dikit. terlalu banyak. Iya. Tapi misal kalau bosnya sedikit itu, kalau turun tuh nggak apa-apa turun terus misal. Kalau turun nggak apa-apa, Nggak lebih apa. nggak boleh. Kalau lebih nggak boleh ya. Nggak boleh. Karena semisal nggak seimbang ya Mas Bucan. Misal kelas itu per kelas tuh berapa Mas Bucan? Per kelas itu targetnya? Per kelas. Misal ya. Iya. Kalau A kita katakanlah 35 sampai 40. Iya. B 45 sampai 50 misalnya. Iya. Nah, pokoknya dalam apa ya? Dalam angka tersebut. Nah, itu harus dijaga kayak gitu. Oh. Misalkan kalau kelas B tadi kan 35 ke 45. Oh iya. Nah, pokoknya di antara range 35 ke 45 itu kurang nggak apa-apa, maksudnya jangan kurang dari 35 loh Iya. maksudnya. Iya. Lebih dari 35, kurang dari 45 gitu loh. Jangan Oh. sampai lebih dari 45 tapi kurang dari 35 gitu. Itu harus ngepas gitu Mas. Harus ngepas di antara range ukuran tadi. Itu pengaruhnya itu apa Mas Uji dalam berat badan itu kira-kira? Kalau berat badan nanti Oh, pengaruhnya ke kelas. Kalau misalnya kita kan daftar di misalnya Mas Asep ini beratnya berapa? Saya jujur ya teman-teman, 72 lah teman-teman. 72.
Mas Asep beratnya 72, itu kan udah kelas E. Iya. Nah, misalnya kalau Mas Asep beratnya 72, kemudian daftar di kelas E. Tapi nanti Mas Asep pas hari sebelum tanding udah naik jadi 80 misalnya. Oh iya. Nah itu nggak bisa tanding, itu namanya over. Didis nanti. Dia nggak bisa ikut artinya Mas Puja. Iya. Oh, nah Mas Puja ini kayak katanya Mas Puja kan seni kan itu kan dewasa, batas minimnya kan sampai akhirnya 20 Mas Puja ya. Nah perkiraan itu diantar per kelas sambung itu dari A ke E itu ada nggak syarat-syaratnya kayak umurnya harus segini, umurnya segini? Kalau itu ada pasti. Ada. Misal nanti kelas kayak tingkatan SMP. Iya. Nah, tingkatan SMP dibedain, terus SMA dibedain, terus dewasa juga dibedain gitu. Tapi itu dalam kata SMP sampai ke SMA itu dalam rangka jenjang apa itu? Dari anak-anak? Remaja. Tapi kalau anak-anak itu dari SD. SD. Oh, kelas berapa itu kalau SD itu? Mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Iya. Tapi kalau bobotnya itu berapa bobotnya Mas Puja? Kalau itu aku kurang paham. Soalnya kan pasti anak-anak juga beda-beda kan bobotnya. Iya. Mungkin sekitar bobot anak SD normalnya berapa sih? Mungkin 30-an mungkin. Iya, mungkin sekitar itulah. Paling maksudnya kelas A, B, paling berat C lah. Misal gini Mas Puja. Saya kan SMA ya. Bobot saya ini kan semisal saya itu guys ya, saya kira-kirain lah. Saya di bobot 56. Nah, tapi saya SMA. Nah, dengan bobot saya yang 56 ini, kira-kira saya bisa ikut nggak ke SMP? Gitu, nggak bisa. Tapi kan dalam masuk remaja masih bisa. Tapi kan kamu tingkatannya SMA. Oh. Kalau nggak salah remaja itu dibagi 2. A dan B gitu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Tapi kalau tolong dikoreksi ya teman-teman kalau ada yang salah ya. Nah, ke Mas Puja nih, kira-kira apa sih yang membuat Mas Puja itu kira-kira selalu ingin ikut event-event kayak gitu? Mas Puja itu butuh validasi kemenangan atau pembuktian tuh dari Mas Puja? Kalau aku nggak ke situ. Aku nggak butuh validasi dari orang-orang karena prinsip aku ngidupi ngejalani hidup tuh apa adanya. Aku nggak mau nyari ketenaran, aku nggak mau nyari nama. Itu hanya untuk pengalaman. Tapi pengalaman yang menurut aku berguna lah. Gitu. Iya. Nah, tanggapan dari orang tua Mas Puja itu kira-kira apa ya? Misal, Ibu, aku menang juara nih Bu. Nah, itu tanggapannya kepada Mas Puja itu gimana? Kalau dari orang tua tanggapannya sederhana. Tapi kan itu Mas Puja sebelum ikut tanding nih, udah ini dulu sama orang tua. Udah pasti udah ngomong. Kita udah pasti minta ridho sama doanya pasti itu. Kayak bilang, "Ma, aku ikut lomba, aku minta doanya. Semoga aku menang lancar sampai akhir, nggak kenapa-kenapa, nggak ada cedera." Dan alhamdulillah berkat dukungan orang tua, doanya juga aku bisa menang. Nah, Mas Puja ini kan udah nggak atlet nih ya. Untuk rencana ke depannya itu apa Mas Puja? Setelah Mas Puja ini kan udah nggak jadi atlet nih ya. Kira-kira Mas Puja mau ngelatih atau gimana itu ke depannya apa? Rencananya ya? Kalau ngelatih sih aku mungkin aku pasrahin ke teman-teman yang lain yang masih aktif ya. Kalau aku sih lebih condong aku pengen jadi pengusaha. Oh iya. Kok bisa itu Mas Puja? Ini keluar aspek ya, keluar aspek. Nggak langsung kita basa-basi dulu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kode ya. Nah, ini sangat di luar aspek ya, dari berawal. Kenapa aku pengen jadi pebisnis? Iya. Karena aku suka banget ngelihat orang senang dengan apa yang aku kasih. Iya. Gitu loh. Aku sekarang belum punya apa-apa. Kalau ada orang di lampu merah, di pinggir-pinggiran jalan, aku tuh ada ngerasa di hati aku tuh kayak, ya Allah, aku kasih kekayaan lah, aku pengen ngasih orang-orang ini. Kalau duitku banyak, aku pengen ngasih orang-orang kayak gini. Aku kalau main, pokoknya kalau aku ada uang lebih, pasti aku kasih. Tapi aku juga ngeliat orang, Mas Asep.
Kayak ini pantas nggak sih dikasih? Iya. Beneran pantas nggak sih dikasih? Kalau dia masih muda, terus masih sehat, Nah, tapi ngemis-ngemis. ngemis-ngemis aku nggak bakal aku kasih. Iya, kenapa itu? Karena kenapa gitu loh? Kerja dong. Maksudnya masih sehat gitu kan ya. Masih- itu nggak bersyukur namanya. Cuman dalam rangka dia tuh mungkin gini Mas Puja. Aku udah gak bisa apa-apa, gak punya bakat. Kata jadi siapa? kayak gini. Kata siapa? Banyak kok pasti. kerja yang nggak harus punya ijazah. Banyak kok orang di luar sana yang sukses tanpa ijazah, ada banyak. Mungkin gimana ya Mas Puja? Public speaking itu kayaknya kurang ini. Misalnya jadi Kerja cara kan tuh- nggak harus public speaking. Ada yang kerja pakai tenaga, contoh nguli. Nguli kan dapat uang, Iya. bisa dapat 3 juta per bulan kalau memang rajin, kayak gitu kan. Hmm. Bisa jadi kuli pasar, kuli di toko bangunan dan lain-lain sebagainya kan bisa. Nggak harus ngemis. Oh. Tapi Mas Puja pernah pengalaman Mas Puja apa itu yang paling ngena ketika apa itu ingin mengasih duit ke anak kecil gitu, pernah nggak? Pernah, pasti pernah. Yang paling Mas Puja menyentuh hati itu pas tahu nggak paling menyentuh Tahu. hati? Tahu. Pernah. Itu pas gimana? Itu ada anak kecil ya di lampu merah. Dan aku tanya, kamu sama siapa? Sama ayah. Ayahnya mana? Di situ. Dia nunjuk di tempat ayahnya nunggu dan anaknya disuruh ngemis. Itu miris banget kalau menurut aku ya. Ini ya buat teman-teman yang nonton video ini, kalian kalau kayak gitu jangan dinormalisasikan ya. Karena itu tuh nanamin ke anak-anak ke generasi selanjutnya itu kayak nanamin pola pikir miskin. Jangan ya kayak gitu ya guys ya. Nah terus kayak aku di situ kayak terus kayak terenyuh gitu. Iya, iya. Kok bisa sih orang tua setega itu sama anak? Apalagi itu paling masih 5 tahunan lah kayaknya. Iya, Gak disekolahin yang harusnya dapat kehidupan yang Layak. yang layak sama teman-temannya, main sepeda, terus main layang-layang, belajar dan lain-lain. Itu malah disuruh ngemis kan, ya Allah. Kasian guys kayak gitu guys. Kalau bisa kan kalau nemu kayak gitu dibantuin aja guys. Dibantuin. Nah, dari Mas Puja ini, kira-kira ada nggak Mas Puja pengalaman atau motivasi buat teman-teman yang lagi proses menjadi atlet nih sama kayak Mas Nah. Puja? Jadi buat teman-teman yang mau jadi atlet, pesan dari aku cuman push yourself. Apa itu? Apa itu bang? Artinya apa bang? Kayak coba melebihi batas kemampuan diri kalian masing-masing gitu. Ya. Pokoknya kalau kamu ngerasa batasnya cuma segini, enggak. Batas itu sebenarnya bisa terus dinaikin. Semisal aku cuma bisa sehari push up 5 kali. Nah itu tuh pasti bisa lebih. Kemampuan tubuh itu bisa menyesuaikan kalau dilatih gitu loh. Nah makanya jadi atlet itu harus kalian tekan. Limitnya harus kalian tekan kayak gitu. Nah itu guys motivasi dari narasumber kita hari ini Mas Puja. Nah sebenarnya makasih Mas Puja telah menceritakan pengalaman apa saja yang ada di Kejurda pada hari ini. Nah dari Mas Puja itu kita bisa sadar bahwa sesuatu yang kita jalani itu jangan pernah nge-stuck. Jika nge-stuck terusin aja, nggak usah berhenti. Jika masih ada jalan ataupun ada halangan itu lewatin aja, nggak usah nge-stuck sampai situ. Karena ya namanya hobi lah, diraih setinggi-tinggi mungkin. Siapa tahu kan nanti kalian jadi bintang. Nah nanti kalian bisa bersinar kayak bintang-bintang yang lain gitu. Nah saya Muhammad Saifullah podcast ngobrolin aja dulu. Sekarang kita akan bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Dadah.